Selamat datang dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang analisis strategik dalam hal pengkajian lingkungan. Sebelumnya, mari kita mensubscribe tombol Elitel TV yang bertanda subscribe merah. Terima kasih. Lingkungan eksternal terdiri dari ekonomi, teknologi, politik, dan hukum sosial budaya. Analisis lingkungan pesaing dan industri itu ada 5 kekuatan menurut Porter. Lingkungan internal dan keunggulan bersaing, dan analisis rantai nilai. Lingkungan eksternal yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan hukum, serta sosial budaya. Mari kita melihat satu persatu di dalam elemen-elemen dan segmen-segmennya sebagai berikut. Lingkungan umum, segmen dan elemennya. Segmen demografis elemennya adalah ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografis, bauran etnik, distribusi pendapatan, tingkat tabungan personal. Segmen ekonomi elemennya adalah tingkat inflasi, tingkat kepentingan, defisit atau surplus perdagangan, defisit atau surplus anggaran, tingkat tabungan bisnis, dan produk domestik bruto. Segmen politik atau hukum elemennya adalah hukum antitrust, hukum pajak, filosofi deregulasi, hukum pelatihan tenaga kerja, filosofi dan kebijakan pendidikan. Segmen sosiokultural elemennya adalah perempuan sebagai tenaga kerja, keragaman tenaga kerja, sikap terhadap kualitas hidup bekerja, sikap terhadap lingkungan, pergerakan pilihan pekerjaan dan karir, pergerakan pilihan berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa. Segmen teknologi elemennya adalah inovasi produk, aplikasi pengetahuan, fokus pada privat dan pemerintah yang didukung oleh pengeluaran riset dan pengembangan, serta teknologi komunikasi yang baru. Segmen global elemennya adalah peristiwa politik penting, pasar global kritikal, negara-negara industri baru, atribut-atribut budaya, dan institusional yang berbeda. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah 1. Pemindai dalam hal ini adalah scanning, 2. Pengawasan dalam hal ini adalah monitoring, 3. Peramalan dalam hal ini adalah forecasting, 4. Penilaian dalam hal ini adalah assessing. Analisis lingkungan industri 5 kekuatan Porter. Model 5 kekuatan Porter diperkenalkan oleh Michael Porter tahun 1980 dan telah dimodifikasi dan disebarkan ke lainnya. Model 5 kekuatan Porter tentang analisis kompetitif adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Menurut Porter tahun 1980, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis, kemungkinan masuknya pendatang baru,
potensi pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, serta kekuatan tawar-menawar pemasok. Kelima kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas dalam industri, dan kekuatan yang paling besar akan menentukan perumusan strategi. Porter dalam David tahun 2011 melihat hakikat suatu industri sebagai kombinasi atas 5 kekuatan. Lima kekuatan strategi korporasi Michael Porter. Ini ada ancaman pendatang baru, kemudian ada kekuatan tawar-menawar pelanggan, ada ancaman dari produk atau jasa substitusi, ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Jadi semua itu berkaitan dengan industri. Persaingan perusahaan sejenis. Menurut Porter, faktor persaingan antar pesaing dalam industri yang sama inilah yang menjadi sentral kekuatan persaingan. Misalnya, dalam industri minuman, Coca-Cola bersaing dengan Pepsi, teh botol, Sosro, dan Limon. Dalam industri telepon seluler, Nokia bersaing dengan Samsung, Sony, dan Motorola. Pertanyaannya, seberapa sengit tingkat persaingan dalam suatu industri? Apakah bersifat saling mematikan ataukah sopan? Semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan mengindikasikan semakin tinggi pula profitabilitas industri. Namun profitabilitas perusahaan mungkin akan menurun. Intensitas persaingan ini tergantung pada beberapa faktor berikut. 1. Pertumbuhan industri. 2. Biaya tetap dan biaya penyimpanan. 3. Diferensiasi produk. 4. Identitas merek. 5. Biaya pengalihan ke barang lain. 6. Konsentrasi dan keseimbangan. 7. Informasi yang kompleks. 8. Keberagaman pesaing. 9. Halangan keluar. Persaingan antar perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibanding strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Perubahan strategi oleh suatu perusahaan mungkin akan mendapat serangan balasan, seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambah fitur, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, dan meningkatkan iklan. Pendatang baru. Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu, intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Akan tetapi, hambatan untuk masuk dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat, kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, kuatnya preferensi merek, besarnya kebutuhan akan modal, kurangnya jalur distribusi yang memadai, peraturan pemerintah, tarif, kurangnya akses terhadap bahan mentah, kepemilikan paten, lokasi yang kurang menguntungkan, serangan balasan dari perusahaan yang sudah mapan, dan potensi kejenuhan pasar. Sebuah perusahaan tertarik untuk terjun ke dalam suatu industri bila industri tersebut menawarkan keuntungan, dalam hal ini adalah return yang tinggi. Masuknya Lion Air dalam industri maskapai penerbangan Indonesia telah mengguncang dominasi Garuda Indonesia Airways, sekaligus juga mengundang pendatang baru seperti Adam Air, Batavia Air, Air Asia untuk memasuki industri yang sama.
Secara makro, datangnya pemain baru akan membuat persaingan menjadi lebih ketat dan akhirnya berujung pada turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Dalam kasus industri rokok Indonesia, jumlah perusahaan rokok sebanyak 191 pada tahun 1996. Selama krisis ekonomi meningkat menjadi 206. Beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya rintangan memasuki suatu industri adalah 1. Skala ekonomi, 2. Diferensiasi produk, 3. Persyaratan modal, 4. Biaya peralihan pemasok, 5. Akses ke seluruh distribusi, 6. Kebijakan pemerintah. Potensi pengembangan produk substitusi. Pada banyak industri, perusahaan bersaing dekat dengan produsen produk substitusi dalam industri yang berbeda. Keberadaan produk substitusi menciptakan batas harga tertinggi yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk substitusi. Tekanan kompetisi yang berasal dari produk substitusi meningkat sejalan dengan menurunnya harga relatif dari produk substitusi dan sejalan dengan biaya konsumen untuk beralih ke produk lain menurun. Cara terbaik untuk mengukur kekuatan kompetitif produk substitusi adalah dengan memantau pangsa pasar yang didapat oleh produk tersebut, juga dengan memantau rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan penetrasi pasar. Barang substitusi merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Misalnya, kartu American Express dapat digantikan oleh travel check, checkbook, dan kartu kredit. Lebih jauh, ancaman barang substitusi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor berikut. Harga relatif dalam kinerja barang substitusi atau relative price performance of substitutes. Biaya pengalihan ke produk lain atau switching cost. Kecenderungan pembeli untuk mensubstitusi atau buyer propensity to substitute. Daya tawar-menawar penjual atau pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri, khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok, ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus, atau ketika biaya untuk mengganti bahan baku sangat mahal. Seringkali kepentingan yang dicari oleh pemasok dan produsen adalah saling memberikan harga yang masuk akal, memperbaiki kualitas, mengembangkan jasa baru, pengiriman just in time, dan mengurangi biaya persediaan. Dengan demikian memperbaiki profitabilitas jangka panjang untuk semua pihak. Perusahaan dapat menjalankan strategi integrasi ke belakang untuk mendapatkan kendali atau kepemilikan dari pemasok. Penyedia input mempunyai daya tawar yang tinggi bila perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penyedia bahan baku bagi perusahaan lain yang membutuhkan inputnya. Artinya, penyedia input memonopoli harga maupun kuantitas barang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kuat tidaknya kekuatan daya tawar penyedia input. Dalam hal ini adalah pemasok. 1. Industri pemasok didominasi hanya oleh sedikit perusahaan. 2. Produk pemasok hanya memiliki sedikit pengganti barang substitusi. 3. Pembeli bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pembeli. 4. Produk pemasok didiferensiasikan. 5. Produk pemasok memiliki biaya pengalihan yang tinggi. 6. Pemasok memiliki ancaman integrasi ke depan yang kuat.
Setelah manajer mampu menilai kelima kekuatan tersebut dan menentukan ancaman dan peluang yang ada, maka strategi untuk menghadapi persaingan pun dapat dipilih. Menurut Porter, tidak ada perusahaan harus memilih strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Analisis rantai nilai. Menurut Porter tahun 1985, konsep rantai nilai menyediakan suatu kerangka yang sesuai untuk menjelaskan bagaimana suatu kesatuan organisasi dapat mengelola pertimbangan yang substansial dalam mengalokasikan sumber dayanya, penciptaan, membedakan, dan secara efektif mengatur biaya-biayanya. Porter selanjutnya mengajukan suatu model rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara menghasilkan nilai tambah bagi konsumen, yang mana ada model ini ditampilkan keseluruhan nilai yang terdiri dari aktivitas nilai dan keuntungan, dalam hal ini adalah margin. Aktivitas nilai dibagi menjadi 5 aktivitas utama atau primary activity dan 4 aktivitas pendukung atau super activity. Aktivitas utama digambarkan secara berurutan, yaitu membawa bahan baku ke dalam bisnis inbound logistik, diubah menjadi barang jadi atau operation, mengirim barang yang sudah menjadi atau outbound logistik, menjual barang tersebut dalam marketing and sales, dan memberikan layanan purna jual service. Lebih jelasnya, kegiatan rantai dalam hal value chain dapat digambarkan sebagai berikut. Rantai nilai atau value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Konsep ini dipopulerkan oleh Michael Porter pada buku Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance tahun 1985. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kegiatan utama atau primary activity dan kegiatan pendukung atau support activity. Kegiatan utama dibagi menjadi 5, yaitu logistik masuk atau inbound logistik, manajemen operasi atau operation, logistik keluar atau outbound logistik, pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, serta pelayanan atau service. Kegiatan pendukung dibagi 4, yaitu infrastruktur perusahaan atau firm infrastructure, manajemen SDM atau human resource management, teknologi atau technology, serta pengadaan atau procurement. Berikut gambarnya di bawah ini. Gambar rantai nilai. Di sini kita lihat ada aktivitas utama seperti logistik utama, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjual, serta pelayanan. Sementara aktivitas pendukungnya adalah infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya, pengembangan teknologi, dan perolehan. Dan masing-masing dari aktivitas pendukung dan aktivitas utama itu harus kita menuju kepada margin yang ditujukan dalam anak panah. Terima kasih yang sudah menyimak analisis strategik pengkajian lingkungan sampai kepada terakhir ini. Terima kasih yang sudah mengklik subscribe Elita LTV, maka subscribe Elita LTV ini akan terus berkembang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.